pencar. Jadi, diagram pencar adalah grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel yang berbeda. Misalnya usia dan berat badan, atau lama belajar disertai nilai ujian. Tujuan dari diagram pencar ini adalah untuk melihat apakah ada pola atau tren tertentu di antara dua atau data tersebut. Kalau lihat angka-angka di tabel mungkin bikin kita pusing. Tapi dengan adanya diagram pencar, kita bisa langsung melihat polanya dengan mata. Ini sangat membantu kita untuk menganalisis suatu data dari tabel. Di bagian saya mengenai tabel dan data baris. Sebelum masuk ke grafik, kita mulai dulu dari bentuk dasarnya, yaitu tabel. Biasanya kita punya dua kolom ya guys ya, ada usia dan berat badan. Di baris pertama ada usia dari 16 hingga 60. Lalu di berat badan ada ada berat badan dari 20 dari 45 sampai 78. Lalu ada lama belajar 2 sampai 10 jam. Lalu nilai ujian ada dari 65 sampai 82. Lama bermain game 1 sampai 5 jam. Nilai ujian 70 hingga 50. Jadi satu baris sama dengan satu titik data nanti di grafik. Cara memindahkan grafik. Dan sekarang kita ubah data di tabel tadi ke diagram pencar. Sumbu X untuk usia, sumbu Y untuk berat badan. Usia ada 15, berat badan 43, titiknya 15,43. Terus usia ada 20, berat badan 58, titiknya 20,58 dan seterusnya. Nah, di sini ada lama belajar 2 jam, nilai ujiannya 65, titiknya 2,65. Lama belajar 4 jam, nilai ujian 70, titiknya ada di 4,70 dan seterusnya. Di sini juga ada lama main game. Lama main game itu 1 jam, nilai ujiannya 70%, titiknya berada di 1,70. Terus ada lama main game 2 jam, nilai ujiannya 65, titiknya berada di 2,65 dan seterusnya. Nah, kita lakukan ini ke semua baris dan kita akan dapat mengumpulkan titik di grafik. Dari situ kita bisa mulai kelihatan polanya. Kenapa ini penting? Lalu, kenapa sih kita perlu tahu soal ini? Karena diagram pencar bisa nunjukin pola yang nggak kelihatan. Contohnya, pertanyaannya yang bisa dijawab, apakah usia berpengaruh ke berat badan? Apakah belajar lebih lama bikin nilai tinggi? Diagram pencar sering dipakai di riset, bisnis, dan pendidikan karena bisa bantu ambil keputusan berdasarkan pola yang kelihatan. Mengenai korelasi, nah inilah poin pentingnya. Korelasi ada 3 jenis korelasi yang bisa kita lihat dari diagram pencar. Korelasi positif, 2 variabel naik bareng. Korelasi negatif, satu naik, satu turun. Tidak ada korelasi, titik, acak, nggak jelas polanya. Contoh akan dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu lama belajar versus nilai ujian. Yang pertama ada data. Lama belajar dalam jam dan nilai ujian dan beberapa siswa. Yang kedua ada korelasi, yaitu korelasi positif. Yang ketiga ada nilai R pangkat 2, yaitu 0,982 atau sangat kuat. Penjelasannya, karena semakin lama seseorang belajar, maka kemungkinan besar dapat memahaminya terhadap materi juga meningkat. Ini menyebabkan nilai ujiannya ikut naik. Pola ini logis karena belajar adalah bentuk usaha yang berkorelasi langsung dengan hasil belajar. Yang kedua ada lama main game versus nilai ujian. Yang pertama ada data. Durasi main game per hari dibandingkan nilai ujian. Yang kedua jenis korelasi. Ini korelasinya yaitu korelasi negatif. Yang ketiga ada nilai R pangkat 2, yaitu 1 atau sempurna. Penjelasannya, data ini menunjukkan bahwa semakin lama seseorang bermain game, nilai ujiannya semakin rendah.
Ini bisa terjadi karena waktu main game yang berlebihan mengurangi waktu belajar, menyebabkan nilai ujian menurun. Sehingga hubungan ini sangat kuat dan berbanding terbalik secara sempurna. Sesuai dengan hasilnya yaitu R pangkat 2 sama dengan 1. Yang terakhir yaitu usia versus berat badan. Yang pertama ada data. Usia dan berat badan dapat dari beberapa orang. Yang kedua yaitu jenis korelasi. Jenis korelasinya tidak ada korelasi. Nilai R pangkat 2 yaitu 0,079 atau sangat lemah. Penjelasannya, grafik memperlihatkan titik yang menyebar tanpa pola jelas. Hal ini wajar karena berkaitan langsung dengan berat badan. Misalnya, dua orang dengan usia sama bisa memiliki berat badan sangat berbeda karena banyak faktor lain seperti pola makan, genetik, atau aktivitas fisik. Maka tidak ada hubungannya yang kuat antara usia dan berat badan dalam data ini. Jadi kesimpulannya diagram Venn adalah alat visual untuk melihat hubungan antara dua variabel. Kita mulai dari tabel, lalu ubah ke grafik sumbu X dan sumbu Y. Mewakili dua variabel, grafik bisa menunjukkan korelasi positif negatif. 3 grafik yang kami tampilkan menunjukkan 3 jenis korelasi tersebut dengan sangat jelas. Semoga penjelasan dari kelompok kami bisa membantu teman-teman lebih paham cara membaca data visual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.